Masih rendahnya capaian target vaksinasi di daerah-daerah memicu polemik terkait vaksin booster atau vaksin ketiga yang tidak tepat sasaran. Vaksin booster menjadi polemik setelah rekaman obrolan sejumlah pejabat telah disuntik vaksin ketiga terpublikasi. Bagaimana reaksi publik dan apa harapan mereka terkait vaksin booster yang tidak lagi gratis nantinya? Yang belum mendapatkan suntikan pertama vaksin COVID-19, ternyata ada pihak yang mencuri kesempatan untuk mendapatkan vaksin ketiga atau vaksin booster. Hal itu terungkap dari video yang dipublikasikan Sekretariat Presiden 24 Agustus lalu. Sejumlah pejabat publik mengaku di hadapan Presiden Joko Widodo bahwa mereka sudah disuntik vaksin ketiga. Itu agak kurang fair sih ya, karena kan dosisnya juga, bukan dosis, maksudnya stoknya kan juga terbatas pastinya ya. Harusnya yang dia dahulukan pastinya nakes dulu karena mereka ada di lapangan. Ya menurut saya harusnya orang-orang yang kayak nakes dan orang yang berhubungan dengan orang-orang penderita dan yang orang-orang lebih penting yang harusnya lebih didahulukan ya gitu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa vaksinasi dosis ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan. Memang isunya kenapa WHO tidak menganjurkan bukan karena masalah klinikal, tapi karena masalah dengan jumlah vaksin yang masih terbatas, mungkin akan lebih pas memang itu kita berikan kesempatan ke teman-teman kita yang even belum mendapatkan kesempatan untuk suntik pertama. Sejak Juli lalu, vaksin ketiga sudah diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan. Pemerintah memilih vaksin Moderna karena memiliki efikasi tinggi. Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa baru sekitar 500.000 orang tenaga kesehatan yang mendapatkan suntikan ketiga atau booster dengan menggunakan vaksin Moderna. Atau baru sekitar 34% dari total 1,48 juta tenaga kesehatan di Indonesia. Dan sebetulnya, secara keseluruhan, baru sekitar 58 juta rakyat Indonesia yang mendapatkan suntikan pertama dari vaksin COVID-19 atau baru 30 juta warga Indonesia yang mendapatkan akses suntikan kedua dari vaksin COVID-19. Komisi 9 DPR yang membidangi urusan kesehatan berpendapat bahwa selain tenaga kesehatan, pekerja publik seperti pejabat juga perlu mendapatkan vaksin ketiga. Alasannya, mereka menghadapi risiko yang sama dengan nakes, yakni mudah terpapar virus COVID-19. Kita juga melihat bahwa salah satu juga harus diberikan, salah satu kelompok ya yang harus diberikan vaksin booster ini, terutama adalah mereka-mereka yang memang bekerja sebagai pekerja publik yang biasa bertemu dengan banyak orang, mengurus berbagai masalah-masalah rakyat banyak ya. Tentu juga kalau memang setelah vaksinasi dengan tenaga kesehatannya selesai, kita juga mendorong agar petugas publik juga diberikan vaksinasi booster sehingga mereka juga bisa mendapatkan proteksi yang baik dan tetap melayani masyarakat dengan baik. Rencananya vaksin ketiga COVID-19 dapat diakses oleh masyarakat umum mulai Januari 2022. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan hanya masyarakat penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang akan mendapatkan vaksin ketiga secara gratis atau sebanyak 132,8 juta orang. Sementara sisanya mandiri alias berbayar. Dan menurut pendapat saya kita akan juga buka secara terbuka vaksin-vaksin yang masuk sehingga rakyat yang ingin mendapatkan booster bisa memilih. Ya, yang memiliki uang mau menyuntik 100.000 atau 150.000 bisa memilih, sedangkan yang memang PBI kita bisa lakukan subsidinya lewat BPJS. Kalau bisa sih gratis sih Kak. Untuk kepentingan kesehatan pastinya ingin yang terbaik ya. Kalau misalnya emang yang ketiga itu lebih bagus, saya ingin sih yang ketiga. Harusnya sih kalau bisa gratis ya, soalnya kan harusnya ada program pemerintah yang mendukung itu. Namun sebenarnya kini ada yang lebih penting dari vaksin ketiga. Semua pihak harus berupaya mendorong percepatan distribusi vaksin merata ke seluruh wilayah Indonesia agar target herd immunity bisa tercapai secepatnya. Desi Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.